Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dalam pelajaran PPKN. Sebelumnya saya ucapkan selamat karena kalian telah berhasil naik kelas. Pada masa pandemi ini, pelajaran masih dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, saya perlu menyampaikan beberapa kontrak pelajaran PPKN. Yang pertama adalah perihal penilaian. KKM kita adalah 75. Jika kalian memiliki nilai kurang dari 75, maka kalian harus melakukan remediasi. Penilaian dilakukan setiap kegiatan pembelajaran atau kegiatan daring. Jadi absensi sangat menentukan penilaian kalian. Ingat, kalian harus melakukan pembelajaran atau daring dengan tertib dan disiplin. Penilaian itu memiliki dua aspek. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan, di mana penilaian pengetahuan meliputi penugasan, ulangan harian, dan penilaian akhir semester. Penugasan itu bisa berupa tugas kuis atau umpan balik, yang pasti tidak akan memberatkan semua siswa. Ulangan harian atau penilaian harian dilakukan pada akhir bab, dan penilaian akhir semester yang dilakukan pada akhir semester. Aspek kedua adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan berupa proses, produk, dan proyek, di mana dalam penilaian ini akan dilakukan 1 kali penilaian. Yang paling penting dalam penilaian adalah karakter. Saya tekankan lagi adalah karakter selama pembelajaran. Terlebih lagi kita masih menggunakan pembelajaran daring. Dan yang terakhir, pengurangan nilai tiap pelanggaran tata tertib masih diberlakukan. Misalnya, kalian tidak mengikuti daring, akan dipotong poinnya. Itu untuk penilaian. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran pada masa PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Kita nanti akan menggunakan atau memanfaatkan aplikasi WA untuk mapel PPKN. Jadi setiap kelas punya grup WA mapel PPKN. Yang kedua, yang perlu kalian garis bawahi, dalam WA silakan menggunakan nama asli. Jangan nama panggilan, jangan titik-titik, jangan emot ikon, apalagi tidak bernama. Yang ketiga, jika Anda terpaksa japri guru yang bersangkutan, silakan menyebutkan identitas berupa nama lengkap, kelas, dan nomor absen. Yang terpenting adalah lakukan komunikasi dengan sopan, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perlu digarisbawahi dengan sopan. Jika tidak sopan, maka kalian akan saya keluarkan dari grup kelas maupun grup yang lainnya. Untuk selanjutnya, pembelajaran dengan Teams. Selama masa pandemi ini kita masih memanfaatkan Office 365, terutama dengan Teams. Pada saat menggunakan Teams, anak-anak wajib absen melalui Teams dengan form yang nanti sudah disediakan. Materi pembelajaran untuk mempermudahkan akan saya share setiap hari Senin sebelum pembelajaran. Harapannya anak-anak bisa membaca materi pada saat luang. Nah, pada saat jam pelajaran, anak-anak bisa membaca kembali materi, melakukan diskusi bersama teman atau guru, bahkan bisa menanyakan materi yang belum jelas. Jadi kita akan lebih efektif untuk pembelajaran. Siswa wajib mengerjakan tugas atau memberikan umpan balik setiap jam pelajaran itu juga. Jadi untuk mengecek keaktifan kalian dengan Teams, saya bisa mengajukan tugas atau Anda bisa memberikan umpan balik jika tidak ada tugas yang saya berikan. Jika tugas berupa proyek, produk, atau tugas yang membutuhkan waktu, dikumpulkan satu minggu paling lambat setelah pemberian tugas atau waktu yang telah disepakati. Itu untuk pembelajarannya. Sekarang kita masuk ke pemetaan materinya.
Pada semester 1 kita akan belajar mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Itu poin pokok yang harus Anda pelajari. Selanjutnya di bab 2 kita akan belajar penegakan hukum dalam menjamin keadilan. Di bab ketiga kita akan belajar mengenai good governance. Dan di bab keempat kita akan belajar mengenai kemajuan iptek. Itu yang harus kalian pelajari dalam semester 1. Untuk semester 2 yang harus kalian pelajari adalah dinamika persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya ada peranan pers. Dan yang terakhir adalah etos kerja. Jika masih memungkinkan, pada semester 2, saya juga akan mengulangi materi di semester 1. Demikian kontrak kuliah yang bisa saya sampaikan. Apabila nanti dalam perjalanan ada yang perlu diperbarui, ada usulan, silakan kalian berkomunikasi dengan baik dengan saya. Terima kasih, selamat pagi.